Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-84. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kepu Serut ingin segera sampai ke bangunan utama perkemahan. Sementara itu, menurut laporan orang-orangnya yang telah mengamati perkemahan itu sebelumnya, serta menurut perhitungannya, maka Pangeran Benowo tentu berada di bangunan utama itu. Karena itu, bersama dengan beberapa orang kepercayaannya, Kepu Serut berusaha untuk menerobos pertahanan yang kuat itu, menyusup di sela-sela pertempuran menuju ke bangunan induk. Ternyata bukan hanya Kepu Serut yang melakukannya. Setiap pemimpin kelompok gerombolan serta perguruan yang ikut serta menyerang perkemahan itu berpola pikir sama dengan Kepu Serut. Karena itu, maka beberapa orang di antara mereka telah berusaha untuk menyusup di sela-sela pertahanan yang kuat itu. Dalam pada itu para cantrik yang berada di bangunan utama pun telah bersiap seluruhnya. Beberapa di antara mereka berniat untuk keluar dari dinding bangunan utama. Tetapi Ki Lurah Yudatama, pimpinan prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di barak utama perkemahan sementara itu melarang mereka. "Kenapa?" bertanya salah seorang dari para cantrik itu. "Itu perintah," jawab Ki Lurah singkat. Jawaban itu tidak memuaskannya, tetapi Ki Panengah pun kemudian menegaskan pula. "Kita akan tetap berada di barak utama ini. Kita belum akan turun ke halaman. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya." Ketika hal itu dinyatakan oleh Ki Panengah, maka para cantrik pun tidak berani membantahnya. Meskipun mereka merasa kecewa, tetapi mereka mematuhinya. Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo sendiri sebenarnya juga ingin keluar bahkan dari dinding yang memagari halaman barak utama itu. Tetapi ia tidak ingin memberi contoh buruk dengan melawan perintah gurunya. Karena itu, maka keduanya bersama Paksi Pamekasan tetap saja berada di bangunan utama perkemahan sementara itu. Dalam pada itu, pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Rangga Surotopo langsung memimpin pasukannya mempertahankan perkemahan itu. Ternyata kelompok-kelompok orang yang menyerang perkemahan sementara itu jumlahnya cukup besar. Jika saja jumlah prajurit yang berada di hutan Jabung itu tidak ditambah, maka para prajurit itu dengan cepat akan mengalami kesulitan. Dalam pada itu beberapa orang berilmu tinggi yang datang menyerang perkemahan itu mampu menyusup di sela-sela pertempuran menuju ke bangunan utama. Lapisan-lapisan pertahanan yang ada dapat mereka lewati dengan mudahnya. Beberapa orang pengawal mereka sempat mendesak para prajurit untuk membuka jalan para pemimpin mereka menuju ke bangunan induk. Keberhasilan para pemimpin kelompok-kelompok serta perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu menyusup pertahanan telah dilaporkan kepada Ki Rangga Surotopo yang dengan cepat bergerak ke bangunan induk. Ia pun segera memerintahkan Ki Lurah Yudatama untuk mempersiapkan pasukan khusus yang dipimpinnya. "Mereka akan memasuki barak utama ini," desis Ki Rangga. "Kami sudah siap, Ki Rangga."
Awasi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya agar mereka tidak bergerak jauh dari beberapa orang prajurit yang sudah ditunjuk. Ki Lurah Yudatama mengangguk, katanya, masing-masing akan selalu dikawal oleh 3 orang prajurit dari pasukan khusus. Ki Rangga pun kemudian berkata, aku ada di luar dinding bangunan utama ini. Sebagian dari pasukan khusus dapat membantu Ki Rangga. Ki Rangga mengangguk, katanya, terima kasih. Ki Lurah pun kemudian telah memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk berada di depan regol bangunan utama perkemahan itu bersama Ki Rangga Surotopo dengan beberapa pengawalnya. Sementara pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Ternyata bahwa orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu benar-benar harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kerja yang mereka hadapi adalah kerja yang sangat keras dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jauh dari dugaan sebelumnya, maka para Blandong Kayu tidak akan mampu berbuat banyak. Mereka yang datang menyerang itu akan membabat habis mereka seperti menebas batang ilalang saja. Namun 1-2 kawan mereka justru telah terpelanting jatuh. Yang lain mengerang kesakitan sambil terbaring diam. Yang lain lagi justru berguling-guling sambil berteriak-teriak nyaring. Siapakah mereka sebenarnya? Pertanyaan itu pun mulai menggelitik mereka yang harus memeras kemampuan mereka menghadapi orang-orang yang dikira sekedar Blandong Kayu itu. Sementara itu pertempuran semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa orang yang berhasil menyusup di sela-sela pertempuran itu telah mendekati pintu regol bangunan utama perkemahan sementara itu. Namun Ki Rangga Wirayuda telah siap untuk menahan mereka. Sementara di belakang regol Ki Lurah Yudatama dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus telah siap pula. Dalam pada itu, para cantrik yang berada di dalam barak justru menjadi gelisah. Mereka merasa lebih baik berada di luar barak daripada di dalam. Jika mereka harus bertempur, maka bertempur di tempat yang lebih luas akan memberikan keleluasaan untuk dapat bergerak. Apakah kita akan tetap dipenjara di dalam barak ini? Bertanya salah seorang di antara mereka. Pertempuran itu sudah menjadi semakin dekat dengan barak utama ini. Justru karena itu, maka kita ingin keluar. Biarlah para prajurit menyelesaikan tugas mereka. Para cantrik itu pun menjadi semakin gelisah, sementara Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya hanya termangu-mangu saja. Namun ternyata bahwa Ki Panengah dan Ki Waskita sependapat dengan murid-murid mereka. Bahkan Ki Kriyadama justru berbisik, berbahaya bagi mereka jika mereka tetap berada di dalam barak ini. Ya, jika ada di antara para penyerang yang melemparkan api, maka kalutlah keadaan di dalam barak ini. Dalam kekalutan, maka akal tidak lagi bening, tetapi akan menjadi keruh, sahut Ki Waskita. Karena itu, maka Ki Panengah pun kemudian berkata kepada seorang prajurit, apakah aku dapat berbicara dengan Ki Lurah Yudatama? Ki Lurah sedang dalam kesiagaan menghadapi lawan yang semakin dekat dengan regol bangunan ini. Jika demikian, biarlah aku menemuinya di luar. Ternyata Ki Panengah berhasil meyakinkan Ki Lurah Yudatama bahwa sebaiknya para cantrik berada di luar. Baiklah, berkata Ki Lurah, tetapi biarlah mereka berada di halaman belakang bersama para prajurit yang bertugas di bangunan induk ini.
Ketika hal itu disampaikan kepada para cantrik, maka mereka pun bersorak kegirangan. Seorang di antara mereka berteriak, "Kami memang bukan perawan-perawan bingitan." Dengan cepat para cantrik itu menghambur keluar, tetapi seperti yang diperintahkan oleh Ki Lurah Yudatama, mereka berada di halaman belakang bangunan utama itu. Dari sela-sela dinding kayu yang mengelilingi barak induk itu, para cantrik melihat bahwa di sekelilingnya telah terjadi pertempuran. Para prajurit memang agak kesulitan menahan arus para penyerang karena jumlah para penyerang yang cukup banyak. Tetapi seorang cantrik berdesis, "Aku berharap bahwa ada beberapa orang yang dapat lolos dan memasuki halaman ini. Mereka tentu dengan mudah meloncati dinding kayu itu, sebagaimana kita pun dengan mudah dapat melakukannya." Ki Panengah, Ki Waskita, dan Ki Kriyadama menjadi berdebar-debar melihat pertempuran yang semakin sengit itu. Mereka pun memperhitungkan bahwa sebagian dari mereka tentu akan berhasil memasuki halaman bangunan induk itu. Mereka akan dengan mudah meloncati dinding kayu yang memang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rapat itu. Bahkan dinding kayu itu tidak akan terlalu sulit untuk dirobohkan. Karena itu, maka Ki Panengah pun kemudian mendekati Pangeran Benowo yang berdiri tidak terlalu jauh dari Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas, selain prajurit dan pasukan khusus yang bertugas mengawalnya. Pangeran jangan meninggalkan halaman belakang ini. Keadaan sangat berbahaya." Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Baik Guru, aku tidak akan pergi kemana-mana." Namun ketika Ki Panengah bergeser menjauh, Pangeran Benowo itu pun berkata, "Di lereng selatan Gunung Merapi, aku hanya berdua saja bersama Paksi menghadapi orang-orang itu." "Keadaannya sudah berbeda, Adimas," sahut Raden Sutawijaya. "Iya." Pangeran Benowo menarik nafas panjang. Saat itu, mereka tentu tidak tahu bahwa Adimas adalah Pangeran Benowo. "Iya." Nah, sekarang mereka mengetahui bahwa Adimas inilah yang bernama Pangeran Benowo yang mengenakan cincin bermata tiga. "Aku tidak mengenakannya," jawab Pangeran Benowo sambil menengadahkan ke-10 jari-jarinya. "Adimas menyembunyikan cincin itu." "Iya, itu sangat berbahaya. Cincin itu dapat benar-benar hilang dalam kekalutan seperti ini. Sementara itu, orang-orang yang memburu Adimas Pangeran tidak mau tahu bahwa cincin itu sudah Adimas sembunyikan." Tetapi Pangeran Benowo tertawa, katanya sambil menyentuh kantong ikat pinggangnya. "Hehehe, aku sembunyikan di sini." Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Keadaan yang gawat itu bagi Pangeran Benowo tidak lebih menegangkan daripada bermain sembunyi-sembunyian di saat terang bulan. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin seru. Dinding halaman bangunan utama itu sudah mulai bergetar. Ternyata di bagian depan beberapa orang telah berloncatan masuk. Tetapi mereka seakan-akan telah memasuki kandang harimau yang buas dan lapar. Demikian mereka meloncat turun di dalam lingkungan dinding halaman bangunan utama itu. Maka para prajurit yang sudah bersiap segera menyambut mereka. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebagian dari mereka berusaha untuk dapat memecahkan pertahanan di depan pintu regol. Yang lain berebut memanjat naik untuk meloncati dinding halaman.
Namun Ki Rangga Surotopo yang bertahan di depan pintu regol telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Para prajurit pun telah bertempur dengan garangnya. Namun mereka tidak mampu mencegah orang-orang yang berloncatan memasuki halaman bangunan utama. Namun Ki Lurah Yudatama telah meneriakkan aba-aba untuk menyambut mereka. Orang-orang yang dengan sangat bernafsu meloncati dinding halaman tanpa perhitungan harus menebus ketergesa-gesaan mereka. Orang-orang itu pun segera terkapar bersandar dinding halaman tanpa dapat memberikan perlawanan lagi. Tetapi yang lain telah berloncatan memasuki halaman bangunan utama itu, bahkan dari arah belakang pula. Para pemimpin mereka yang pertama-tama meloncat memasuki halaman di bagian belakang dari halaman bangunan utama itu adalah justru Kepu Serut. Tetapi Kepu Serut itu terkejut. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang dengan serta-merta menyambutnya dengan menyebut namanya. "Kerbau tua, kau masih saja bernafsu untuk menjadi raja di Pajang." "Kau siapa?" bertanya Kepu Serut. "Namaku Waskita, Kepu Serut. Apakah kau tidak mengenal aku lagi?" "Aku belum pernah mengenalmu. Aku juga belum pernah mendengar namamu. Sebut gelarmu." "Aku tidak punya gelar. Namaku Waskita, hanya itu." "Minggirlah, aku ingin bertemu dengan Pangeran Benowo." Adalah di luar dugaan bahwa Pangeran Benowo justru mendekatinya sambil bertanya, "Kau ingin menemui aku?" Wajah Kepu Serut menjadi tegang. Sementara itu, ketiga orang prajurit pengawal Pangeran Benowo pun telah berdiri di sekitarnya. "Kau membuat aku bingung," berkata Pangeran Benowo kepada ketiga orang pengawalnya itu. Tidak seorang pun di antara mereka menjawab. Sementara itu, pertempuran di halaman belakang itu pun telah menjadi semakin ribut. Beberapa orang berloncatan masuk, namun beberapa orang pula yang langsung terlempar dengan luka menganga di tubuh mereka. Kepu Serut yang melihat Pangeran Benowo itu pun berteriak, "Tangkap anak itu, aku memerlukannya." Tetapi Ki Waskita pun berkata, "Kau tidak akan dapat menangkapnya, hei kerbau tua." "Kenapa tidak?" bertanya Kepu Serut. "Pangeran Benowo memiliki kemampuan untuk menghindar," jawab Ki Waskita. Namun Pangeran Benowo sendiri itu pun bertanya, "Untuk apa kau akan menangkap aku?" "Aku memerlukanmu." "Untuk apa?" "Jika yang berusaha menangkapku orang-orang dari Gua Lampin, aku masih dapat mengerti, karena itu merupakan kebiasaan mereka. Tetapi jika yang ingin menangkapku itu kau kakek tua, persetan!" geram Kepu Serut. Orang tua itu tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia adalah orang pertama yang memasuki halaman bangunan utama serta berhasil bertemu dengan Pangeran Benowo. Karena itu, maka Kepu Serut itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa orangnya pun segera mengepung Pangeran Benowo dan Ki Waskita. Sementara di halaman belakang itu pun pertempuran sudah menjadi semakin sengit. Tetapi Ki Waskita pun tidak tinggal diam. Ketika Kepu Serut itu mulai beranjak, maka Ki Waskita pun telah bergeser pula. "Aku ingin memperingatkanmu, Ki Waskita. Minggirlah, aku ingin menangkap Pangeran Benowo." "Apakah aku harus membiarkannya saja? Atau bahkan kau ingin aku membantumu menangkapnya?" Justru Pangeran Benowo lah yang tertawa. Katanya, "Hahaha, kau agaknya orang aneh kakek tua." "Baiklah," berkata Kepu Serut. "Jika kau mencoba menghalangiku, Ki Waskita, maka yang tertinggal hanyalah namamu saja."
Kiwas kita pun segera bersiap. Ia sadar bahwa Kebu Serut adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, Kebu Serut pun berteriak sekali lagi. "Tangkap Pangeran Benowo, hidup atau mati!" Beberapa orang pun kemudian telah bergerak bersama-sama. Para pengikut Kebu Serut itu sama bernapsunya sebagaimana Kebu Serut sendiri, karena mereka telah mendengar bahwa cincin yang diburu oleh Kebu Serut itu ada pada Pangeran Benowo. 3 orang prajurit dari pasukan khusus yang mengawal Pangeran Benowo itu pun dengan tangkasnya menahan serangan itu. Dengan pedang di tangan, mereka bertempur dengan garangnya, tetapi lawannya terlalu banyak sehingga beberapa orang di antara mereka sempat mendekati dan menyerang langsung Pangeran Benowo dari beberapa arah. Ketiga orang prajurit yang merasa dibebani tanggung jawab atas keselamatan Pangeran Benowo itu menjadi gelisah, tetapi lawan memang terlalu banyak. Sementara Pangeran Benowo sendiri sulit untuk ditempatkan di tempat yang tidak terlalu berbahaya. Sejenak kemudian, Pangeran Benowo sendiri harus bertempur menghadapi lawan-lawannya. Namun Pangeran Benowo tidak lagi mempergunakan sepasang pisau belati, tetapi di tangan Pangeran Benowo itu tergenggam sebatang tombak pendek. Dengan tombak pendek itu Pangeran Benowo ternyata menjadi semakin garang. Mata tombaknya yang kehitam-hitaman dengan pamornya yang berkeridipan berputar di tangannya yang terampil. Namun Pangeran Benowo itu harus mengerahkan kemampuannya menghadapi beberapa orang yang mengepungnya. Sementara ketiga orang prajurit pilihan yang mengawalnya harus berhadapan pula dengan beberapa orang pengikut Kebu Serut. Dalam pada itu, orang-orang yang ingin memasuki halaman bangunan induk itu tidak lagi membuang-buang waktu dengan meloncati dinding halaman. Tetapi dinding halaman itulah yang kemudian telah mereka robohkan. Sehingga dengan demikian, maka kelompok-kelompok orang telah memasuki halaman itu pula. Namun para prajurit dan para cantrik pun telah menghadapi mereka. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di halaman itu bersama para cantrik yang sudah memiliki bekal yang cukup segera menyambut mereka. Nampaknya Kebu Serut dan para pengikutnya lah yang mendapat kesempatan terbaik untuk dapat menangkap Pangeran Benowo. Namun ternyata tidak mudah untuk menangkap Pangeran Benowo. Beberapa orang telah mengepungnya dan menyerang dari segala arah. Namun justru setiap kali di antara orang-orang yang mengepung itulah yang terdengar teriakan kesakitan. Seorang-seorang di antara mereka terlempar jatuh dan mengerang kesakitan. Sementara itu, ketiga orang prajurit dari pasukan khusus yang terpilih untuk mengawal Pangeran Benowo itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka pula. Setiap kali senjata mereka telah menggores tubuh lawan mereka, ujung senjata itu pun telah beberapa kali menghunjam di dada lawan. Tetapi lawan memang terlalu banyak. Para pengikut Kebu Serut yang tidak menepati kesepakatan permainan saat mereka menyerang memang mendapat kesempatan pertama menggapai bangunan utama itu. Namun orang-orang yang mengepung Pangeran Benowo itu terkejut ketika tiba-tiba saja seorang anak muda telah melibatkan diri untuk ikut melawan mereka. Seorang anak muda yang bersenjata tongkat. Dengan garangnya anak muda itu mengayun-ayunkan tongkatnya di antara serunya pertempuran. Pangeran Benowo yang melihat kehadiran anak muda itu tersenyum. Katanya, "Hei, bagaimana dengan para cantrik yang lain, Paksi? Mereka dapat menempatkan diri mereka dengan baik, Pangeran," jawab Paksi Pamekasan.
Bagaimana dengan Ki Panengah? Bersama Ki Kriyadama, mereka berada di antara para cantrik yang memberikan perlawanan dengan baik. Pangeran Benowo tertawa. Ia tidak menanyakan Raden Sutawijoyo karena Pangeran Benowo yakin akan kelebihan saudara angkatnya itu. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata tidak semua orang berilmu tinggi segera mampu mencapai bangunan utama. Kelompok-kelompok prajurit telah menahan mereka. Sementara itu, para prajurit terpilih dengan garangnya telah menepis setiap serangan dari gerombolan-gerombolan yang menginginkan memiliki cincin kerajaan yang berada di tangan Pangeran Benowo itu. Pertempuran di belakang bangunan utama itu menjadi semakin sengit. Tetapi orang-orang yang datang menyerang itu harus melihat kenyataan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk dapat bergerak lebih jauh, apalagi menemukan Pangeran Benowo, kecuali Kepu Serut dan para pengikutnya. Bahkan mereka harus memberikan korban yang semakin banyak. Ki Panengah, Ki Kriyadama, dan bahkan Raden Sutawijoyo bukan jenis pembunuh yang tidak berjantung. Meskipun di peperangan yang sengit, mereka masih mampu membuat pertimbangan untuk tidak membunuh lawannya, tetapi sekedar membuat mereka tidak berdaya. Namun jika senjata mereka pada suatu saat menyentuh jantung, adalah satu hal yang memang sulit untuk dihindari. Namun akhirnya, bukan hanya Kepu Serut sajalah yang telah memasuki halaman di belakang bangunan utama itu. Ternyata para pemimpin dari gerombolan dan perguruan yang lainnya sampai juga ke halaman di belakang bangunan utama itu. Ketika Gedak Panunggal meloncati dinding yang roboh, maka ia pun segera melihat betapa orang-orangnya yang telah mendahului memasuki halaman itu mengalami kesulitan. Gedak Panunggal pun menggeram. Ia pun segera mendekati seorang tua yang dengan mudahnya menghalau orang-orang yang datang menyerangnya dari arah manapun juga. "Luar biasa," desis Gedak Panunggal. "Siapa namamu?" Orang tua itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun berdesis. "Namaku Kriyadama." "Kau tidak bertanya namaku?" Justru Gedak Panunggal yang bertanya. Ki Kriyadama tersenyum, namun ia pun kemudian bertanya, "Bukankah namamu tidak menakutkan, sehingga aku akan dapat menjadi pingsan karenanya?" "Namaku Gedak Panunggal." Ki Kriyadama menarik nafas dalam-dalam, sementara Gedak Panunggal itu pun bertanya, "Kenapa?" "Untunglah aku belum pernah mendengar namamu." "Persetan dengan kau iblis tua, minggirlah atau bersiaplah untuk mati." "Tidak," jawab Ki Kriyadama. "Tugasku masih banyak, aku masih belum bersiap untuk mati." Gedak Panunggal tidak menjawab lagi, tetapi ia pun segera bergeser dan bersiap untuk bertempur. Sementara itu Ki Kriyadama pun telah bersiap pula. Sebilah pedang telah tergenggam di tangannya. Sementara itu, lawannya juga telah memegang senjata yang mendebarkan sebuah bindi yang bergerigi tajam. Keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun ternyata kekerasan dan kekasaran Gedak Panunggal sangat menyulitkan Ki Kriyadama. Karena itu, maka setiap kali Ki Kriyadama itu harus berloncatan mengambil jarak. Namun seorang cantrik yang bertubuh tinggi tegap tidak membiarkan Ki Kriyadama dalam kesulitan. Dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, maka cantrik itu pun telah melibatkan diri melawan Gedak Panunggal. Bahkan seorang lagi cantrik yang bergabung dengan mereka, karena cantrik itu tahu bahwa Ki Kriyadama lah yang telah diserahi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan padepokan bagi mereka. Jika terjadi sesuatu atas Ki Kriyadama, maka pembangunan padepokan itu setidak-tidaknya akan terhambat.
Berkata para cantrik itu di dalam hati mereka, sebenarnya lah para cantrik itu pun sudah memiliki ilmu dasar yang kuat bersama Ki Kriyadama yang juga berilmu tinggi. Maka mereka merupakan lawan yang berat bagi Gedak Panunggal. Sementara itu, yang berusaha memasuki halaman bangunan utama, kemudian menjadikan dinding halaman itu roboh. Namun sebagian dari para penyerang itu tetap bertahan di luar dinding yang roboh itu. Wirabangga yang datang dari depan bersama para pengikutnya harus bertempur menghadapi Ki Rangga Surotopo. Ternyata pertahanan Ki Rangga itu juga sulit untuk ditembus. Ki Rangga adalah prajurit pilihan yang berilmu tinggi, sehingga dengan demikian maka sulit bagi Wirabangga untuk dapat melewati Ki Rangga Surotopo. Wirabangga sendiri yang berhadapan langsung dengan Ki Rangga Surotopo segera menyadari bahwa Ki Rangga memiliki kemampuan yang tinggi. Namun Wirabangga tidak segera dapat mengenalinya bahwa ia berhadapan dengan seorang perwira prajurit pajang yang tangguh. Tetapi Wirabangga itu pun segera yakin bahwa yang menghadapinya itu bukan sekedar seorang tukang belandong, penebang dan pembelah kayu atau seorang tukang kayu yang menyiapkan pekerjaan kayu bagi sebuah padepokan. "Siapa kau sebenarnya, Kisanak?" Namun Ki Rangga itu menjawab, "Aku Surokampak. Aku seorang penebang pohon yang kenamaan di seluruh Pajang. Bahkan pohon-pohon yang dianggap keramat seperti apapun, aku akan sanggup menebangnya. Sebaliknya, pepohonan yang berdiri dekat dengan bangunan dan di atas jalan-jalan atau di tempat-tempat yang rumit lainnya, aku akan dapat menebangnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun, serta tidak akan menutup jalan meskipun hanya sekejap." "Persetan!" geram Wirabangga. "Jangan berharap aku mempercayaimu." "Terserah kepadamu. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya, tetapi kau sendiri akan mengalami. Aku akan menebangmu seperti menebang sebatang pohon pisang." "Kau tidak bersenjata kapak." "Kapak hanya untuk menebang pohon, tidak untuk bertempur." "Pedangmu terlalu baik bagi seorang belandong kayu. Pedangmu adalah pedang seorang perwira prajurit." Ki Rangga Surotopo tertawa. "Ternyata mata orang itu cukup tajam," kata Ki Rangga Surotopo di dalam hatinya. "Siapa namamu?" bertanya Ki Rangga. "Namaku Wirabangga." Ki Rangga mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Ki Rangga itu berdesis, "Pulang sajalah, ajak orang-orangmu. Apa sebenarnya yang kau maui dengan menyerang perkemahan ini?" "Aku tidak gila untuk begitu saja pergi. Serahkan Pangeran Benowo, kalian semuanya akan selamat. Tetapi jika tidak, maka perkemahan ini akan menjadi karang abang. Semua orang akan mati dan rencana kalian untuk membangun sebuah padepokan hanya tinggal sebuah mimpi buruk saja. Jika demikian, kita akan bertempur untuk menentukan siapakah yang harus tunduk di antara kita." Wirabangga menggeram. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang tegar menghadapi pertempuran yang sengit itu, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan serta kecemasannya. Sejenak kemudian, Wirabangga pun telah meloncat menyerang, sedangkan Ki Rangga dengan tangkasnya meloncat mengelakkan serangan itu, namun dengan cepat pula membalas menyerang. Pertempuran di antara keduanya pun segera menjadi semakin seru. Keduanya pun kemudian telah bertempur semakin cepat dan keras. Dalam pada itu, pertempuran di pinggir hutan Jabung itu pun menjadi semakin sengit. Orang-orang dari gerombolan dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu berusaha untuk mencapai bangunan utama.
Tetapi mereka mendapat perlawanan yang sangat berat, meskipun ada di antara mereka yang berhasil menyusup dan memasuki halaman bangunan utama. Namun di halaman itu, mereka juga mendapat perlawanan yang sangat keras. Sementara itu, Raden Sutawijaya bertempur bersama beberapa orang cantrik serta pasukan khusus yang ditempatkan di halaman bangunan utama itu. Tetapi semakin lama, Raden Sutawijaya telah bergeser sampai ke samping bangunan. Namun tidak seorang pun yang mampu menghentikannya. Setiap kali orang-orang yang bertempur di sekitarnya telah terlempar keluar dari arena tanpa dapat melibatkan diri lagi ke dalam pertempuran. Namun Raden Sutawijaya itu pun terkejut ketika di arena pertempuran itu ia melihat beberapa orang perempuan yang bertempur dengan garangnya. Mereka menyeruak di antara dentang senjata yang beradu, langsung menghentakkan kemampuan mereka mendesak para cantrik dan prajurit yang bertahan. Namun Raden Sutawijaya segera mengetahui bahwa mereka adalah para murid dari perguruan Goa Lampin, perguruan sesat yang menghimpun beberapa orang perempuan yang dapat mereka pengaruhi dan bahkan kemudian bersedia berjalan seiring. Belum lagi Raden Sutawijaya mengambil sikap, tiba-tiba saja dua orang perempuan cantik telah berdiri di hadapannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.